Alhamdulillah wa syukrillah salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Bapak ibu sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini insyaallah yang akan mengisi ultum pada kesempatan subuh hari ini yakni Bapak Al-Mukarram Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari SPDI MPDI. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada seluruh para guru, para pengurus sesepuh, guru-guru kita yang insyaallah mudah-mudahan pada subuh ini kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan hidayah oleh Allah, sehingga kita masih sempat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Agung Serui, Kabupaten Yapen, Provinsi Papua. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita inginkan bersama, apa yang kita cita-citakan bersama, mudah-mudahan dapat diijabah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama meminta, kalau kita meminta kepada Allah minta tiga ini. Yang pertama, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita minta kesehatan. Yang kedua, minta kepada Allah agar selalu diberikan kesempatan. Yang ketiga, minta kepada Allah agar selalu diberikan hidayah. Ada orang mungkin tidak sehat, ada orang mungkin tidak sakit, ada orang mungkin tidak ada kesibukannya di luar sana, tapi karena memang faktor hidayah di dalam dirinya tidak ada, maka dia tidak sempat hadir pada subuh ini. Mungkin panitia sedang mengumumkan bahwa sebentar subuh kita ingin laksanakan safari subuh sekaligus ceramah dan tausiah, tapi mungkin yang hadir pada subuh ini itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah itu mahal. Mudah-mudahan yang Allah panggilkan kita di subuh ini, maka insya Allah kita termasuk tergolong sebagai hamba-hamba orang yang beriman. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah,
Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saatnya kita berbenah, saatnya kita meluruskan niat. Ya Allah, berbagai macam dosa dan maksiat yang pernah aku lakukan ya Allah, mudah-mudahan Engkau telah ampuni apa yang pernah aku lakukan. Karena saatnya kita beristighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya ketika habis sholat jangan langsung berdiri. Kupura kimas sempajang sudah kis sholat, jangan langsung berdiri, beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat, purai mas sempajang dia habis sholat, kemudian dia baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosa setahun itu. Amin ya Rabbal. Maka beristighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Ya Allah, berbagai macam dosa dan maksiat yang pernah aku lakukan ya Allah ampuni. Dengan istighfarmu Allah akan ampuni. Makanya kata Imam Al-Ghazali, 3 yang bisa menghapus dosata. Telu wedi loloi dosata, 3 yang bisa menghapus dosata kata Imam Al-Ghazali. Apa itu? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu wejenne, air wudu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ini yang paling bahaya. Ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Ini kencang-kencang ini. Bagaimana kajiannya? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu wejenne. Dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, dosa indrawi yang kelihatan, dosanya kaki, dosanya mulut, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan. Makanya ketika berwudu puang, ya Allah, keberkahannya sapunya air wudu ini ya Allah, dosa sapunya tangan. Ini Pak paling banyak ini dosanya tangan. Ini apalagi kalau di pasar, biasa salah jepu, biasa salah pegang toh. Apalagi kalau sudah waktu buah-buahan, waktu rambutan, nak coba semua rambutannya orang. Mulai dari ujung sampai ujung nak coba makeci, kecu, tidak melimi, kabasro mi. Nah, saatnya bila berbenah, ya Allah, berbagai macam dosa yang pernah kulakukan ya Allah, melalui dengan tanganku, melalui dengan air wuduku, ampuni ya Allah. Hakikat air wudu itu bukan hanya mau pergi ke masjid. Hakikat air wudu itu bukan hanya mau pergi ke sholat. Hakikat air wudu itu bukan hanya mau pergi mengaji. Hakikat air wudu itu bukan hanya mau pergi sholat. Tapi segala sesuatu dimulai dengan air wudu. Itulah hakikat kebayarannya. Supaya Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kulakukan melalui dengan indrawi. Dosanya mata, dosanya mulut, dosanya kaki, dosanya tangan, dosanya telinga.
Ya Allah, berbagai macam maksiat yang pernah kulakukan ya Allah, dengan air wuduku Allah akan ampuni. Alhamdulillah. Bahkan ketika Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata pada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Alhamdulillah. Kita ini Pak, di tengah kesibukan kita, di tengah kecapean kita, di tengah dengan mungkin kita kurang sehat, di tengah mungkin kita banyak kesibukan, tapi toh masih banyak melangkahkan kakinya pergi ke masjid. Bahkan ketika Rasul menghadapi sakarat, kata Nabi, "Nigi tahu, barang siapa yang senantiasa berjamaah di masjid, 40 kali berjamaah di masjid," kata Rasul, "orang itu tidak akan meninggal, tenana mate, tidak akan meninggal sebelum dikasih lihat ke tempatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Alhamdulillah. Diusahakan ngiruidi pergi berjamaah di masjid. Betul. Ada orang malas mentom pergi ke masjid. Anu Ustaz, sibuk apa? Kalau memang tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya, mati. Tidak bisa. Itu luar biasanya. Berjamaah di masjid, mega barakana. Berjamaah di masjid, Allah berikan ketenangan. Berjamaah di masjid, Allah mudahkan urusan tak. Berjamaah di masjid, Allah berikan kita keistimewaan. Berjamaah di masjid, Allah akan berikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Semua yang berhubungan dengan masjid pasti berkah. Semua berhubungan dengan masjid pasti dapat pahala. Kata Rasulullah, nih gini, barang siapa ngambil air wudhu di rumahnya, nih gini tahu, melangkahkan kakinya pergi berjamaah di masjid, maka semua yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dia lewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia masuk di masjid, kemudian dia baca doanya, masuk di masjid dia baca doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, insya Allah dia akan mendapatkan jawaban doa-doa yang akan dia panjatkan. Dia masuk lagi di masjid, jangan langsung duduk kalau ada kesempatan. Salah sunat lagi 2 rakaat. Kata Nabi, barang siapa sebelum dia duduk dia laksanakan salah sunat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, dan diampuni dosa-dosanya 1 tahun dia akan datang. Berkahnya yang namanya masjid. Semua yang berhubungan dengan masjid pasti dapat pahala. Alhamdulillah. Melangkahkan kakinya ke masjid dapat pahala. Sebelum masuk di masjid baca doa dapat pahala. Salah sunat di masjid dapat pahala. Beristighfar di masjid dapat pahala. Bersalawat di masjid dapat pahala. Berdoa di masjid dapat pahala. Diam, mameko bahasa Bugisnya, diam di dalam masjid dapat pahala. Jadi sebaiknya kalau memang tidak bisa salah sunat langsung duduk. Tidak bisa dengan hanya duduk beristighfar. Tidak bisa beristighfar baca salawat. Tidak bisa baca salawat diam. Tapi ada tong itu di masjid Muhammad baru cerita nyanyi. Ada begitu. Yang paling banyak bapak-bapak, tapi tidak sedikit ibu-ibu. Apalagi kalau mak gosip nih, apalagi kalau gosipnya Lesti, nak tahu semua. Nenek. Betul? Ya Allah, dengan istighfarku, dengan air wuduku, kau wujudkan cintamu kepada kami, kau wujudkan cintaku kepada kami ya Allah. Dengan rahmatmu, dengan maghfirahmu ya Allah, ampuni dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Itu. Bilangi Pak Ketua tadi 10 menit, 20 menit. Sudah jam berapa? 2 menit lagi. Masih mau? Lanjut. Nggak capek? Ada kopi kah? Itu ibu di luar besarnya suaranya ada.
Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang manakah itu? Pernah berzina, minum minuman keras, main judi, tidak bisa diampuni melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Bagaimana ini Ustaz? Saya pernah banyak maksiat, saya pernah melakukan dosa. Ada tong itu Pak, pandang enteng orang lain. Ustaz, tidak usah kita bati-bati, kapainunji. Ustaz, tidak usah kita bati-bati, kapabotoroji. Ustaz, tidak usah kita bati-bati, dia itu pendosa. Jangan pandang enteng Pak. Bisa saja dia pendosa hari ini, bisa saja dia penjudi hari ini, bisa saja dia pezina hari ini, tapi 1 bulan dia akan datang kembali meminta taubat kepada Allah. Maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Betul? Semua pasti memiliki dosa. Jadi bagaimana pada caranya Ustaz? Kalau laksanakan salah sunnah taubat. Kapan dilaksanakan? Antara Isya, antara Maghrib dan Isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa banyak? Terserah sesuai kemampuan tak. Aga niatna, apa niatnya? Kalau kita mau salah sunnah taubat, usalli sunnat taubat, rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Kalau kita orang Bugis, ada orang Bugis di sini. Banyak. Megalade. Banyak sekali orang Bugis. Ada juga Jawa, ada. Ada orang Sumatera, pasti juga ada. Ini Pak, memang rata-rata kita ini adalah orang-orang perantau semua. Jago-jago semua merantau. Di mana-mana saya ceramah, pasti ada orang Bugis, pasti ada orang Jawa, pasti ada orang Minang. Apalagi kalau rumah makan Minang, banyak sekali. Baru enak-enak masakannya. Adakah orang Minang? Traktir saya sebentar siang. Panggil ya, di Hotel Merpati, jemput saya. Mohon maaf ya. Salah sunat, artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain, tapi setelah niat harus pakai bahasa Arab. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa boleh. Niat. Setelah niat, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah, Alhamdulillah. Sama jadi. Sampai waladolin amin. Setelah baca amin, ambil surah-surah pendek. Mana kita hafal? Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Setelah itu ruku, sujud, iktidal sama salat-salat yang lain. Setelah itu beristighfar maki. Astagfirullah, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita meneteskan air mata, ya Allah, ampuni banyak dosa yang pernah aku lakukan, ya Allah. Aku berzina, ya Allah. Aku pernah melakukan dosa, ya Allah, dengan berzina, dengan minuman keras, dengan judi, ya Allah. Ampuni dengan istighfar, Allah akan ampuni. Mudah-mudahan Allah ampuni dan kita tinggalkan dosa-dosa yang pernah telah lalu. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni apa yang pernah kita lakukan. Amin. Ini yang paling bahaya, singkat, padat dan jelas. Ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Apa itu? Pernah mencuri, curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka bisa menghapusnya. Pernah korupsi, korupsinya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan apinya neraka. Dan demi Allah, kenapa negara kita terpuruk sampai hari ini? Demi Allah, kenapa negara kita hancur seperti ini? Karena salah satu yang melanda negara dunia, melanda Indonesia adalah malu, makuras siri. Rasa malu sudah mulai hilang. Biar bukan haknya, nak ambil tonji. Alhamdulillah, bapak-bapak, kita ini bisa saja kita dengan doa, bisa saja dengan lisan tak orang bisa mengucapkan. Bisa saja mungkin Allah melakukan dengan sesuatu kita bebas. Allah uji kita dengan panggilan yang terbaik. Allah panggilan yang terbaik. Tapi kadang ada orang tidak bisa lolos daripada jabatan yang dia miliki. Ada orang dia lolos dengan wanita cantik. Ada orang dia lolos dengan berzina. Tapi jarang-jarang dia bisa lolos dengan jabatannya. Dan inilah yang terjadi. Mudah-mudahan insya Allah Allah ampuni itu, Allah lindungi itu. Segala perjalanan tak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang terbaik, ya ayyuhalladzina amanu, sininna tomatepu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita panggilan yang terbaik.
nauliki pun Allah Ta'ala panggilan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak panggil kita ya ayyuhan nas. Allah tidak panggil kita ya ayyuhal munafikun. Allah tidak panggil kita ya ayyuhal kafirun. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai Allah katakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim minda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, dia menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana puang, absarna, aku telah melihat ya Allah, wa sami'na, aku telah mendengarkan ya Allah, farjina, kembalikan aku ya Allah biarlah sebentar. Tapi apa Nabi bilang Allah, penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya, karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak menggunakan kesempatan itu, maka engkau akan kembali penuh dengan penyesalan. Pak, hidup ini cuma sekali. Bu, hidup di dunia hanya sebentar, ada kalanya dan ada masanya. Di setiap orang pasti ada masa, di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama Allah sehatkan berbuat baik memang maki, selama Allah masih jadikan jabatan apa DC memang ni, selama Allah masih jadikan wakafkan kita menjadi pengurus masjid, berbuat baik memang maki, berkarya, karena itulah yang akan menunggu dan itulah yang akan berikan pertolongan kita nanti di akhirat kemudian. Karena akan timbul penyesalan, sebelum timbul penyesalan itu maka kita akan digodok oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini serui keliling-keliling begitu singkat, tapi masih ada perjalanan menuju kehidupan akhirat yang begitu panjang. Mabela ladde, perjalanan menuju ke alam kubur, perjalanan kita nanti di padang mahsyar, perjalanan kita menuju jembatan Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan dengan segala kekuatan dan ibadata, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hanya datang untuk bersilaturahmi. Kami diajak oleh Pak Ketua, mudah-mudahan insya Allah seluruh jamaah Masjid Agung Kabupaten Yapin ini mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mungkin sebentar, banyak lagi tidak tahu di mana lagi sebentar ini, hanya ditahu oleh panitia. Mudah-mudahan kita semua berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan ta. Allah Subhanahu wa taala, Allah buatkan kita semua dalam hal kebaikan dan kesehatan. Terima kasih kepada seluruh jamaah dan pengurus. Mudah-mudahan insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Atas nama saya pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, dan mudah-mudahan kalaupun itu ada salah, dan pasti banyak salah, saya mohon maaf. Kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.